anak-anak, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Resti di sini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tema 3, tugasku sehari-hari, dengan subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami mau belajar, berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Kita akan belajar agama terlebih dahulu dengan judul Musa dan Harun. Ayat bacaannya terdapat dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Pada suatu hari, Musa ini melarikan diri ke Midian. Ada suatu tempat yang bernama Midian. Kenapa Musa melarikan diri ke sana? Dia meninggalkan Mesir lalu pergi ke Midian karena Musa ini tidak tega melihat orang-orang Mesir yang diperbudak, orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir. Nah, waktu berada di Midian, pekerjaan Musa adalah menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Jadi, ini cerita adalah sebelum terjadinya 10 tulah. Lalu kita sudah belajar tentang 10 tulah. Nah, ini adalah ceritanya sebelum 10 tulah itu terjadi. Ayo kita dengarkan ceritanya. Saat menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb, tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Apakah anak-anak di sini pernah melihat semak duri? Semak duri itu penuh dengan duri ya. Tapi anehnya semak duri ini dipenuhi dengan api namun tidak terbakar. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, "Musa, jangan takut, aku ini Tuhan Allahmu. Aku ingin memerintahkan kepadamu untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir." Lalu Musa bilang begini, "Apa yang harus saya lakukan, Tuhan?" "Pokoknya bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir karena mereka telah menderita di sana, diperbudak oleh orang Mesir." Lalu Musa bilang begini, "Bagaimana kalau orang Israel ini tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan?" Dan Tuhan mengatakan, "Jangan takut karena aku akan menyertaimu dan orang Israel pasti akan menuruti apa yang kamu katakan." Lalu Tuhan membuat mujizat kepada Musa ini. Di tangan Musa ada tongkat. Nah, ini dia tongkatnya di tangan Musa. Lalu Tuhan membuat mujizat, tongkat itu berubah menjadi ular. Ada 3 mujizat yang Tuhan buat di atas Gunung Horeb ya bersama dengan Musa. Yaitu pertama, tongkat Musa berubah menjadi ular. Yang kedua, tangannya Musa berubah menjadi putih seperti salju. Dan yang ketiga, mujizat ketiga yaitu air menjadi darah di tanah yang kering. Nah, di tanah yang kering kok ada air ya? Kemudian airnya berubah jadi darah lagi. Apa maksudnya Tuhan membuat hal seperti ini? Membuat 3 mujizat ini supaya Musa ini mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Lalu Musa bilang begini kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak pandai berbicara." Tuhan bilang, "Jangan takut, bawalah saudaramu, kakakmu yang bernama Harun pergi bersamamu ke Mesir." Lalu pergilah Musa dan kakaknya ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dan tongkatnya ini Tuhan perintahkan untuk selalu membuat mujizat. Mujizat apakah itu? Nah, apa yang kita pelajari lalu yaitu 10 tulah atau 10 malapetaka menimpa orang Mesir. Dan kakaknya adalah juru bicara atau tukang bicara kepada raja yang ada di Mesir. Oke, ayat hafalan dari cerita kita saat ini terdapat dalam Keluaran 4 ayat 14. "Bukankah engkau mempunyai saudara yang bernama Harun? Aku tahu dia pandai berbicara. Sesungguhnya dia dalam perjalanan ke sini dan ia akan senang bertemu dengan engkau." Jadi ingat ya, Musa ini melarikan diri kemana? Yaitu melarikan diri ke Midian. Lalu dia menggembalakan kambing domba di gunung mana? Di Gunung Horeb. Ada berapa mujizat yang
diberikan Tuhan kepada Musa di atas gunung Horeb ada 3, yaitu tongkat Musa berubah menjadi ular, kemudian tangannya berubah menjadi putih seperti salju, dan yang ketiga adalah air menjadi darah di tanah yang kering. Jadi pelajarannya adalah Tuhan akan selalu memberikan bantuan kepada kita asalkan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan Harun kepada Musa untuk menjadi penolongnya. Dan Tuhan akan selalu membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antara siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Jadi tugas siswa di sekolah yaitu menghormati guru dan menyayangi teman. Apa itu bersosial? Apa ini kehidupan sosial? Bersosial itu berteman atau tidak hidup sendiri. Kalau dia hidup sendiri di rumah, kurung diri sendiri, itu bukan namanya bersosial ya. Bersosial itu maksudnya kita bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, saat ini kita akan membaca dongeng. Mengharap anak-anak membaca dongengnya di rumah ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi itu hanya cerita-cerita yang dibuat-buat, tapi tidak benar-benar terjadi. Ini adalah cerita si ulat dan si semut. Anak-anak boleh baca di rumah ya. Ini kelanjutan ceritanya. Ini juga kelanjutan ceritanya. Videonya boleh di-pause, lalu anak-anak boleh baca ceritanya dan menjawab pertanyaan ini. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Nah, jawabannya ada di bacaan tadi, ada di dongeng tadi. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Apa ini serakah? Serakah adalah rakus. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Kalau Mim tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau tanpa bantuan teman, tanpa bantuan keluarga. Jadi dongengnya dibaca ya, ceritanya dibaca, lalu coba-coba jawab pertanyaannya. Oke, Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini Ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Nah, bahan-bahan alami apa yang digunakan untuk membuat prakarya? Nah, ini bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Jadi ingat ya, manusia kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Jadi kita harus tetap bekerja sama. Oke, ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus dibeli siswa yaitu biji jagung, kacang tanah, biji jagung harganya 1.000, kacang tanah 1.000, kacang kedelai 2.000, kacang hijau 2.000. Kita akan menafsirkan harga, kira-kira berapa uang yang harus kita miliki untuk membeli bahan-bahan yang ada di sini. Nah, kita atau Siti dan teman-temannya harus mempunyai uang 5.000 agar dia bisa membeli biji jagung harga 1.000, kacang tanah harga 1.000 sudah 2.000, kacang hijau harga 1.000 sudah 3.000, kacang kedelai harga 1.000 sudah 2.000, berarti 3.000 tambah 2.000 sama dengan 5.000. Ini dia penjumlahannya. Oke, kita lihat ya. Kacang hijau 1.000, kacang kedelai 2.000, kacang tanah 1.000, jagung 1.000. Jadi totalnya adalah 5.000.
Oke, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya juga membeli bahan-bahan lain, yaitu ada kertas, harganya 500, ada lem harganya 1000, pulpen harganya 1000, gunting harganya 1000, dan penggaris harganya 500. Nah, ini dia adalah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat. Tadi mereka mau berkarya kan? Mereka akan membuat bingkai foto. Anak-anak bisa lihat apa-apa bahan-bahannya, terus alat yang digunakan apa, dan cara membuatnya seperti apa. Nah, ini dia. Setelah bingkai terpasang, biji-bijian, pasang foto kamu. Kalau sudah jadi, ini terakhir ya. Jangan lupa videonya di pause, lalu pelajari bahan-bahan dan alat-alat dan cara menggunakannya di rumah. Oke. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok putra dan putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompok. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Oke, gerakan pemanasan kapan kita lakukan? Apakah sebelum olahraga atau sesudah olahraga? Jawabannya adalah sebelum olahraga kita pemanasan terlebih dahulu. Kalau sesudah olahraga itu namanya pendinginan. Jadi setelah kita capek-capek, kita melakukan pendinginan. Nah, saat ini kita akan melihat, pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Beri tanda centang pada jawaban yang tepat. Mem tidak memberi tanda centang pada jawaban yang tepat, tapi ini menggunakan garis bawah. Nomor 1, menolong. Menolong artinya membantu. Kelompok artinya tim. Gembira artinya senang. Putra artinya anak laki-laki. Kompak artinya rukun. Oke, putra itu anak laki-laki ya. Kalau putri anak perempuan. Oke. Hari ini Bu Guru memberikan pengumuman bahwa Siti dan teman-temannya akan mengadakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, upacara ini dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Jadi ada masyarakat di situ ya. Setelah upacara, Siti dan teman-temannya akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Mereka membeli buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Mereka sangat senang karena mereka akan berikan sumbangan kepada orang lain. Apa itu sumbangan? Sumbangan itu adalah pemberian dari hati kita yang tulus, dan sumbangan ini tidak dipaksakan. Apa yang kita miliki dan sesuai hati keinginan kita untuk memberikan, kita berikan dengan ikhlas. Oke, Siti memiliki uang 10.000. Jadi kira-kira barang-barang apa yang dibeli Siti ya? Tadi ingat ya, harganya ada buku 2.000, pensilnya 500, penghapus 500, penggaris 1000, Tipex 2000. Kita lihat, karena Siti dan teman-temannya punya uang 10.000, apa-apa yang mereka akan beli? Ini dia. Nama barang yang mereka beli yang pertama adalah buku. Banyaknya buku yang mereka beli 2. Harga satu buku 2.000. Karena mereka beli 2, dikalikan jumlah harganya 2 dikali 2.000 sama dengan 4.000. 2.000-nya ada 2 kali ya. 2.000 tambah 2.000 sama dengan 4.000. Kemudian pulpen. Pulpennya mereka beli berapa? 3. Harganya satunya berapa? 500. Karena mereka beli 3 berarti 3 kali ya 500-nya ini. 3 dikali 500. Totalnya berapa? 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 1.500. Kemudian penghapus. Mereka beli berapa? 3. Harganya sama dengan pulpen ya. 500 juga. Berarti 3 dikali 500 sama dengan 1.500. Kenapa dikali? Iya, karena mereka beli banyaknya barang 3. Lalu harga satunya kan 500. Jadi kita kali
3 dikali 500 sama dengan 1.500. Kemudian penggaris, mereka hanya beli 1 kali 1.000 sama dengan 1.000. Tipex, mereka hanya beli 1 kali 2.000 karena harga tipex tadi 2.000 ya, sama dengan 2.000. Jadi total keseluruhannya adalah 10.000. Oke, kita lanjutkan. Upacara Hari Sumpah Pemuda berlangsung dengan hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Kapan Hari Sumpah Pemuda dirayakan? Dia jatuh pada tanggal 28 Oktober. Setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Namun saat ini kita akan selalu memperingati setiap tahun, yaitu 28 Oktober. Naskah Sumpah Pemuda atau bunyi Sumpah Pemuda. Ini dia Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi para pemuda-pemudi dahulu kala mereka bersumpah untuk memiliki tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu adalah inti dari bunyi atau naskah Sumpah Pemuda. Kita akan memberikan arti lagi kata-kata ini ya. Tanah air ini artinya apa? Tanah kelahiran. Bangsa artinya masyarakat. Sumpah artinya ikrar. Hikmat artinya khusyuk. Bersatu artinya berkelompok. Oke, mengenal perbedaan suku. Nah, di kelas kita, di kelas 2 ada berbagai suku ya, atau berbeda-beda suku. Ada yang suku Dayak, ada suku Toraja, ada suku Manado di kelas kita ya. Ada suku apa lagi ya? Kalau di kelas 2, Batak ada enggak di kelas kita? Di sini kita akan melihat ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Oke, tadi disebutkan ada suku Manado. Suku Manado ini berasal dari mana? Dari Sulawesi Utara. Suku Toraja dari mana? Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjutkannya. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Beni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Kalau Siti berarti suku Jawa. Beni sukunya Batak. Dayu sukunya Bali. Leni suku Dayak. Edo suku Papua karena dia berasal dari Papua. Oke, kita akan belajar pecahan uangnya, maksudnya ditukarkan. Jika uang 4.000 ini kita tukarkan ke dalam uang yang lebih kecil, kira-kira berapa ya? Ini yang pertama, Siti membeli pensil warna seharga 4.000. 4.000 itu kalau kita pecahkan jadinya 2.000 tambah 2.000. Nah, kita tukar ke uang 2.000 jadinya 2 lembar uang 2.000. Dayu membeli buku gambar seharga 3.000. 3.000 ini 1.000-nya ada 3 lembar kalau kita tukar. Atau bisa juga satunya 1.000-nya uang koin 1 lembar uang 2.000 bisa. Atau 1 lembar uang 1.000, 1 lembar uang 2.000, totalnya 3.000. Jadi kita tukarkan ke pecahan uang. Berkunjung ke rumah kakek.
Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan mereka mengunjungi rumah kakeknya. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias casting. Melempar batu tumpukan dengan casting. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah, anak-anak bisa buat ceritanya di rumah ya. Yang pertama ini kira-kira kalau kita buat cerita seperti apa? Yang kedua seperti apa? Yang ketiga ceritanya seperti apa? Mem kasih contoh gambar yang pertama. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek senang menyambut Siti dan keluarga. Jadi itu contoh ceritanya. Boleh cerita selanjutnya anak-anak lihat. Mengenal anggota keluarga. Oke, Siti adalah anak, Zara remaja, paman dewasa, ayah dan ibu dewasa, kakek dan nenek dewasa. Kita akan melihat umur berapa anak-anak, umur berapa dewasa dan remaja dan umur berapa dewasa. Ini dia. Anak-anak 0 sampai 12 tahun umurnya ya, usianya. Dewasa 13 sampai remaja 13 sampai 17 tahun. Untuk dewasa 18 tahun ke atas. Ulang ya. 0 sampai 12 tahun untuk anak-anak, 13 sampai 17 tahun untuk remaja, 18 ke atas untuk dewasa. Jadi kalau Mem usia 28 berarti Mem sudah dewasa. Kalau anak-anak di rumah usia 9 tahun berarti masih anak-anak. Kalau punya kakak di rumah usia 14 tahun berarti sudah remaja. Oke, menyantuni anak yatim. Apa itu menyantuni? Menyantuni itu sama dengan memberikan bantuan kepada anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Jadi Ani ini adalah anak yatim. Anak yatim itu apa? Nah, salah satu dari orang tuanya sudah tidak ada. Kalau anak yatim piatu, itu orang tuanya keduanya sudah tidak ada. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Maksudnya usia mereka sama. Ani adalah seorang anak yatim. Dia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walaupun jarang bertemu. Nah, buatlah kalimat dari kata berikut. Mem sudah pernah jelaskan ya. Anak yatim contohnya. Contoh kalimatnya adalah Ani adalah anak yatim. Kemudian nomor 2 berkunjung. Siti dan keluarga berkunjung ke rumah Ani. Jadi kalau disuruh buat kalimat harus ada kata-kata ini di dalam kalimatnya. Bukan artinya yang ditulis ya. Bukan pengertian dari anak yatim. Nanti ada yang tulis anak yatim adalah anak yang salah satu orang tuanya sudah tidak ada atau sudah tidak memiliki salah satu dari orang tua. Bukan artinya, tapi membuat kalimat. Lalu ada kata anak yatim di dalam kalimat itu dan ada kata berkunjung di dalam kalimat itu. Oke, Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Ini kita akan belajar pengurangannya. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Berapa sih sisa uangnya? Sisa uangnya adalah 5.000 karena 3.000. Karena 5.000 kurang 2.000 sama dengan 3.000. Ali punya uang 5.000. Dia membeli penghapus 1.000. Berapa sisa uangnya? 4.000. Siti mendapat uang 5.000. Siti membeli buku seharga 3.000, sisa uangnya 2.000. Jadi ini pengurangan. Oke, tempat pensil cantik. Ini adalah cara membuat tempat pensil yang cantik. Ini bahan-bahannya ada di sini, boleh dibaca di rumahnya. Kemudian cara-cara membuatnya. Videonya boleh di-pause lalu anak-anak baca cara membuatnya. Ini juga adalah cara membuatnya. Oke. Nah, ini dia. Oke,
Oke, itu adalah cara membuat tempat pensil. Sekarang kita akan belajar parts of body atau bagian-bagian tubuh. Head, kepala, shoulder, pundak, knee, lutut, toes, jari-jari kaki, eye atau eyes, mata. Kenapa pakai eyes? Karena ada dua ya, kalau satu aja eye. Ear atau ears, telinga. Ears kedua telinga ya, ear satu aja telinga. Nose, hidung. Mouth, mulut. Oke, bisa diulang-ulang ya di rumah videonya, bahasa Inggrisnya. Thank you, semoga tetap belajar di rumah, rajin belajar. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa lagi ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, berkati anak-anak yang sudah belajar, berikan kesehatan kepada mereka, berikan kepintaran kepada mereka. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Bye-bye, see you next time.